Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa, jumpa lagi dengan saya dalam pertemuan kuliah kewirausahaan yang ke-9. Uh, Dikarenakan kita belum bisa menyelenggarakan kuliah dengan tatap muka, maka saya sampaikan kuliah ini melalui screen recording yang nanti Anda bisa menyimak kuliah yang saya sampaikan ini. Saudara mahasiswa, topik kuliah kita kali ini adalah mengenai pengelolaan keuangan di dalam wirausaha. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam sebuah bisnis, manajemen keuangan adalah kunci utama kestabilan dan kesuksesan usaha yang dilakukan. Nah, tidak peduli seberapa besar atau kecil bisnis yang dijalankan, manajemen finansial ini haruslah diterapkan dengan tegas. Nah, dengan demikian, aliran dana dapat termonitor dengan baik dan meminimalisasi terjadinya kebocoran yang dapat mengakibatkan kerugian di dalam berwirausaha. Cara menyusun manajemen keuangan pun bukan perkara yang terlalu susah sebenarnya, selama menjalankan prinsip-prinsip dasar seperti prinsip-prinsip dasar yang termasuk ke dalam kaidah penyusunan laporan keuangan. Nah, saudara mahasiswa, pengelolaan keuangan sebagaimana yang dimaksud ya terdiri dari 3 kelompok. Tiga aktivitas. Yang pertama, menentukan sumber dana yang terbaik. Ya, berbisnis apapun pasti membutuhkan modal. Berapapun jumlahnya itu, sedikit ataupun banyak, pasti memerlukan modal. Ya. Nah, permodalan sering menjadi kendala utama yang menghambat dalam membangun bisnis kita, ya, baik itu kurang modal atau bahkan tidak punya modal sama sekali. Nah, banyak sekali pelaku usaha yang tidak dapat mengembangkan usahanya karena keterbatasan modal. Lalu, jika demikian, apakah usaha tersebut harus berhenti begitu saja? Nah, sebaiknya jangan, ya. Sebagai pengusaha, maka mulailah mencari sumber pembiayaan bagi usahanya. Memang tidak mudah untuk menentukan sumber pembiayaan atau sumber dana yang terbaik, ya. Namun yang perlu diketahui adalah bagaimana cara mendapatkan serta mengelolanya dengan baik. Yang kedua, penting juga di dalam pengelolaan keuangan berwirausaha ini merencanakan keuangan. Merencanakan dalam artian baik itu penggunaannya, pengalokasiannya, ya, dan pembelanjaannya, sehingga dana yang kita dapatkan dari sumber-sumber dana yang terbaik tadi bisa kita manfaatkan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, penggunaan dana yang terbaik, ya. Artinya setelah direncanakan, kemudian ada alokasi pembelanjaan, dana juga harus digunakan secara tepat, ya. Tidak boleh boros, tidak boleh membelanjakan dana untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan
kegiatan usaha Anda. Nah, saudara mahasiswa, dilihat dari sisi sumber perolehan dananya, sumber dana dibedakan ke dalam dana internal dan dana eksternal. Nah, dana internal ini biasanya bersumber dari diri sendiri, ya. Menggunakan dana sendiri ini biasanya dilakukan oleh pengusaha dalam memodali usahanya, kebanyakan demikian. Nah, pemakaian dana ini dimungkinkan bila kita memiliki simpanan, ya, atau tabungan uang tunai di bank ataupun berupa reksadana, ya, ataupun berupa saving yang lainnya. Dengan dana pribadi ini kita bisa lebih fleksibel, ya, dalam pemakaian jumlah dananya, ya, dan bisa digunakan sewaktu-waktu serta bebas mengalokasikan dana sesuai dengan keputusan sendiri, karena yang namanya juga dana pribadi. Sekaligus kita juga akan terbebas dari bunga, ya, jadi tidak ada kewajiban untuk membayar bunga, pemotongan keuntungan, dan tidak perlu bagi hasil dengan pihak lain. Itu kelebihannya. Akan tetapi meskipun demikian, terkadang menggunakan dana sendiri juga memiliki kelemahan, seperti misalnya kurang kontrol dalam pemakaian dana karena merasa dana sendiri ini, gitu ya, sehingga kita merasa bebas untuk melakukan untuk mengeluarkan dana tersebut, untuk menggunakan dana tersebut, sehingga seringkali tercampur antara urusan bisnis dengan urusan pribadi. Lalu juga lalai dalam pencatatan keuangan, dan karena tidak ada tuntutan untuk menyampaikan laporan kepada penyandang dana, ya, sehingga seringkali lalai dalam pencatatan keuangan. Dan bila merugi, maka ya kita harus menanggungnya sendiri, ya, karena sumber dananya berasal dari diri sendiri. Nah, yang kedua, sumber dana eksternal. Yang eksternal artinya dana yang bisa kita dapatkan dari pihak luar atau dari pinjaman, ya. Jika Anda tidak memiliki simpanan berupa dana pribadi dan kekurangan dana, maka alternatif lainnya ya dari dana pinjaman, ya. Nah, beberapa alternatif dana pinjaman yang biasanya bisa diakses adalah terutama kredit dari perbankan. Di antaranya ada kredit usaha, gitu ya, ada kredit kredit tanpa agunan, kredit BPR atau dari bank perkreditan rakyat, bisa dari leasing, ya, bisa dari perum pegadaian, bisa dari koperasi, bisa dari gabungan usaha atau joint, ya. Bisa juga bentuknya kerjasama dengan investor. Nah, keuntungan sumber dana dari eksternal ini, jumlah dananya tidak terbatas, ya, karena sumber yang bisa kita akses itu banyak. Hanya nanti meskipun tidak terbatas, biasanya tergantung dari visibilitas dan visibilitas usaha yang proposal usaha yang kita ajukan. Usahanya bankable dan visible atau tidak. Yang kedua, dapat diperoleh dari beberapa sumber. Tadi sudah saya sampaikan, ya, beberapa sumber dana eksternal yang bisa diakses. Selain pinjaman, ya tentu juga ada skema kerjasama bagi hasil, ya, dengan investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di usaha kita. Yang ketiga, sifatnya fleksibel, ya. Fleksibel artinya bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan.